Ini kenapa ya selalu ada kontroversi yang ironisnya dipicu oleh pemerintah. Yang terakhir adalah revisi Undang-Undang P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Undang-undang ini sebenarnya undang-undang tahun 2023, tapi direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 4 tahun 2026. Di antara berbagai pasal yang ada di situ, ada satu pasal yang menurut saya aneh sekali karena ini bisa memicu persoalan yang lebih lanjut, yaitu pasal 50A. Bisa dilihat di layar sini. Pasal 50A itu antara lain menyatakan bahwa Danantara bisa menerbitkan surat utang umum atau khusus. Nah, surat utang khusus yang dimaksud di sini adalah Patriot Bond dan bond merah putih. Dua itu. Nah, kemudian ada ketentuan di ayat selanjutnya, masih di pasal 50A, bahwa kalau orang membeli Patriot Bond dan bond merah putih, itu dibebaskan dari tuntutan pidana umum maupun pidana khusus, termasuk tuntutan persoalan perpajakan. Kalau untuk perpajakan oke, karena teks amnesti itu juga seperti itu kan. Tapi kalau kemudian ini dikecualikan dari tuntutan pidana umum atau khusus, ini artinya kan termasuk korupsi, termasuk pencucian uang. Ini sebenarnya membuka peluang Danantara menjadi tempat cuci uang hasil tindak kriminal. Baik itu berasal dari dalam negeri korupsi maupun kejahatan-kejahatan yang mungkin dilakukan di luar. Kalau ada orang jahat memanfaatkan ini, gawat ini. Jadi orang melakukan kejahatan, hasil kejahatannya dipakai untuk beli Patriot Bond atau bond merah putih. Dan itu dijamin bebas dari tuntutan hukum apapun, baik pidana umum maupun pidana khusus. Oleh karena itu, kita menghimbau supaya pasal ini ditinjau kembali dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, kita sarankan untuk mengajukan judicial review karena ini dampaknya bisa buruk bagi negara ini. Dan kita mengusulkan supaya di masa yang akan datang, pemerintah dan DPR dalam menyusun peraturan perundang-undangan itu mendengarkan masukan dari berbagai pihak sebelum itu diputuskan. Supaya tidak terulang yang seperti ini. Tapi usul kami terkait dengan Undang-Undang P2SK, revisinya, khususnya pasal 50A, kami menyarankan untuk dilakukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi.